Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap awal pasti ada akhirnya. Dan setiap permulaan kisah pasti ada penutupnya. Rasulullah alaihi salawatu wassalam diberikan tugas oleh Allah sebagai perantara hidayah untuk umat-umatnya agar mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu selesai tugas itu, tentu Rasul akan kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah haji wada yang diikuti oleh sekitar 1.000 bahkan lebih dari orang-orang muslim, Rasulullah alaihi salawatu wassalam di tahun 10 Hijriah itu menyampaikan khutbah demi khutbahnya. Dan suatu ketika Rasul bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Kalau kalian kelak ditanya oleh Allah tentang aku, maka apa jawaban kalian?" Sahabat Nabi menjawab, "Wahai Rasul, Engkau adalah orang yang telah memberikan risalah, amanah, dan senantiasa menasihati kami." Maka Rasul katakan, "Wahai Allah, saksikan wahai Allah, saksikan wahai Allah, saksikan wahai Allah." Begitu kata Rasulullah alaihi salawatu wassalam. Tahun terus berganti. Di tahun 11 Hijriah, Rasulullah alaihi salawatu wassalam menderita sakit panas. Sakit akibat diracuni oleh seorang wanita Yahudi. Di tahun 7 Hijriah, pada saat perang Khaybar, seorang wanita tersebut menaburkan racun di daging yang dimakan oleh Rasulullah. Dan dampak dari racun tersebut mulai terasa di tahun 11 Hijriah. Rasulullah alaihi salawatu wassalam dalam keadaan sakit kemudian pergi ke pemakaman Baqi dan mendoakan seluruh para syuhada yang berada di Baqi. Rasul katakan, sesungguhnya aku pun akan menyusul kalian. Pada saat itu, Rasulullah alaihi salawatu wassalam meminta izin kepada istri-istrinya untuk beristirahat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Dalam keadaan sakit, suatu ketika Rasulullah alaihi salawatu wassalam dipapah oleh Qattul bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk datang ke masjid, untuk datang ke mimbar dan berkhutbah di depan seluruh sahabatnya. Rasul katakan, "Tidak ada yang aku khawatirkan kecuali pada saat dunia ini dibentangkan oleh kalian dan kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya. Dan dunia itulah yang akan membinasakan kalian," kata Rasulullah alaihi salawatu wassalam. Rasul kemudian melanjutkan lagi, seorang hamba Allah diberi pilihan oleh Allah untuk berada terus di muka bumi ini atau kembali kepada Allah dan menatap wajah Allah. Dan hamba tersebut memilih untuk kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Abu Bakar yang mendengar hal tersebut kemudian terseduh-seduh dan menangis, bersimbah air mata, dan ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku, orang tuaku, ayahku,
ibuku, jiwaku, hartaku menjadi tebusan untukmu, wahai Rasulullah. Rasul kemudian berusaha menenangkan, dan Rasul mengatakan, tenang Abu Bakar, dan tetaplah berada di tempatmu, wahai Abu Bakar. Seluruh sahabat merasa heran dengan kata-kata dari Abu Bakar dan air mata yang turun dari mata Abu Bakar. Sejenak kemudian mereka faham bahwa ternyata itulah isyarat bahwa hari terakhir dari Rasulullah alaihi salawatu wassalam. Rasul lebih memilih Allah. Rasul lebih memilih memandang wajah Allah dibanding dengan terus berada di muka bumi ini. Maka seluruh sahabat pun menangis di masjid tersebut. Rasulullah dalam keadaan semakin melemah. Kemudian dipapah kembali oleh Ali bin Abi Thalib dan Qatl bin Abbas untuk kembali ke rumahnya. Dan pada saat itu Rasulullah berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Waktu pun berganti. Hari demi hari telah terlewati. Dan pada subuh hari Rasulullah alaihi salawatu wassalam berjalan tak seperti biasanya, karena sebenarnya Rasul sudah semakin melemah. Namun pada hari itu Rasul membuka tirai di depan pintu rumah Aisyah yang langsung berhadapan dengan para sahabat yang sedang melakukan sholat subuh yang dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hampir dan nyaris saja seluruh sahabat membatalkan sholat tersebut karena mereka berkata, lihat, Rasul sudah sembuh, Rasul sudah segar, Rasul bisa kembali menjadi imam sholat kita, menjadi pemimpin kita. Hampir mereka membatalkan sholat tersebut. Namun Rasul kembali memberi isyarat untuk tetap melanjutkan sholat itu. Dan mereka mengira senyuman yang dilakukan oleh Rasulullah adalah tanda bahwa Rasul akan kembali kepada mereka. Namun tidak dengan kenyataannya. Rasul kembali ke pangkuannya Aisyah, kembali ke pelukannya Aisyah, istri yang sangat dicintainya. Dan pada saat itu Fatimah datang ke rumah Aisyah, dan Fatimah biasanya disambut oleh Rasul. Rasul berdiri biasanya, Rasul mencium Fatimah biasanya. Namun apa yang terjadi? Pada saat itu Rasulullah alaihi salawatu wassalam dalam keadaan lemah dan tak sanggup untuk menyambut kedatangan Fatimah. Maka Fatimah pun memandang ayahnya. Wahai ayah, betapa berat penderitaanmu, wahai ayah. Betapa luar biasanya kesakitanmu, wahai ayah. Lalu apa kata Rasulullah? Inilah hari terakhir di mana aku merasakan penderitaan, wahai Fatimah. Setelah hari ini, aku tidak akan pernah merasakan penderitaan lagi. Rasulullah alaihi salawatu wassalam kemudian membisikkan sesuatu di telinganya Fatimah. Dan Fatimah kemudian berlari dan menangis sejadi-jadinya. Dan kemudian Rasul mengatakan kembali, Fatimah. Rasul kembali membisikkan kalimat-kalimat kepada Fatimah, dan Fatimah pun kembali tertawa. Dan ternyata di kemudian hari, orang-orang dan Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Fatimah tentang bisikan Rasul. Fatimah pun menjawab, bisikan pertama Rasul mengatakan bahwa Rasul akan pergi meninggalkan
meninggalkan kita semua. Itu yang membuat aku menangis. Dan di bisikan kedua, Rasul mengatakan bahwa ia adalah orang yang paling pertama untuk menyusul ayahnya Rasulullah. Dan itulah yang membuat aku tertawa. Matahari semakin meninggi dan Rasulullah alaihi salawatu wassalam semakin melemah. Pada suatu ketika ada seorang mengetuk pintu rumah Rasulullah alaihi salawatu wassalam, dan Fatimah membuka pintu rumah tersebut dan mengatakan, "Untuk apa engkau datang kemari? Ayahku sedang sakit." Orang tersebut mengatakan, "Tidak, aku harus bertemu dengan ayahmu." "Untuk apa? Ayahku sedang sakit." Fatimah menutup pintu rumah itu dan Rasulullah memanggil Fatimah dengan mengatakan, "Fatimah, dialah malaikat maut. Fatimah, ialah yang memutuskan kebahagiaan sementara, wahai Fatimah. Dia yang akan bertemu denganku, wahai Fatimah. Inilah hari terakhirku, wahai Fatimah." Lalu Fatimah tidak lagi mampu membendung air matanya. Ia faham bahwa ini adalah detik-detik wafatnya Rasulullah alaihi salawatu wassalam. Dalam keadaan lemah, malaikat maut menjumpai Rasulullah alaihi salawatu wassalam. Rasul bertanya, "Di mana malaikat Jibril?" Dan malaikat Jibril pun datang menjumpai Rasulullah. Rasul bertanya, "Apa hakku di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, wahai malaikat Jibril?" Malaikat Jibril pun menjawab bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah menantimu di syurga, bahwa seluruh malaikat-malaikat telah menantimu di pintu-pintu langit untuk menyambut kedatangan ruhmu, wahai kekasih Allah. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Rasul tidak tersenyum. Malaikat Jibril berkata, "Kenapa kau tidak tersenyum?" "Aku memikirkan umatku, wahai malaikat Jibril. Bagaimana dengan umatku sepeninggalanku?" Malaikat Jibril mengatakan, "Aku pernah mendengarkan Allah berfirman, tidak akan masuk surga kecuali orang-orangmu, umat-umatmu yang masuk surga terlebih dahulu." Maka perlahan-lahan ditariklah roh dari Rasulullah alaihi salawatu wassalam. Dan Rasul mengatakan, "Betapa dahsyat rasa sakit ini, wahai malaikat. Betapa dahsyat rasa sakaratul maut ini. Kalau engkau mau, wahai Allah, timpakan rasa sakit seluruh umatku padaku, wahai Allah." Rasulullah memikirkan bagaimana rasa sakit sakaratul maut umatnya. Dan kemudian Rasulullah alaihi salawatu wassalam semakin menderita sakit yang sangat parah, seperti dijajah oleh pedang rasa sakaratul maut tersebut. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasul mengatakan ingin kembali kepada Allah. Tangannya kemudian ditunjukkan ke atas dan ia berkata, "La ilaha illallah, la ilaha illallah." Dan itulah akhir hidup dari Rasulullah alaihi salawatu wassalam. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha bingung. Aisyah merasa bersedih dan ia berlari di depan pintu rumahnya dan mengatakan, "Rasulullah telah wafat. Rasulullah telah meninggalkan kita semua." Seluruh penduduk Madinah kemudian merasakan Madinah seolah-olah gelap. Dan mereka ada yang pingsan. Di antara mereka ada yang bersimbah air mata. Dan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Tidak, Rasulullah tidak meninggal, Rasulullah tidak wafat. Rasulullah hanya seperti Nabi Musa alaihissalam yang datang kepada Allah dan kemudian kembali terhadap kita. Rasul tidak meninggalkan kita, kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengambil pedangnya dan kemudian mengatakan, siapapun yang mengatakan Rasulullah wafat,
Siapapun yang mengatakan Rasulullah mati, maka akan aku penggal kepalanya. Begitu kata Umar. Abu Bakar menenangkan Umar dan mengatakan, Umar, duduklah. Tenanglah Umar, tenanglah Umar. Namun Umar tidak mau mendengarkan kalimat dari Abu Bakar. Siapapun yang mengatakan Rasul wafat, aku penggal kepalanya, kata Umar. Umar tidak mampu menahan kesedihan yang luar biasa. Umar orang yang tegas, ini tidak mampu menahan air matanya. Kemudian Abu Bakar datang ke mimbar dan mengatakan, wahai manusia, ketika kalian menyembah Rasulullah, ketahuilah Rasulullah hanya manusia biasa yang mati. Tapi ketika kalian menyembah Allah, Allah hidup dan tidak pernah mati. Umar, kemudian tersungkurlah Umar dan berlinang air mata, dan ia mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah. Umar baru faham bahwa itu adalah kematiannya Rasulullah alaihi salawatu wassalam. Seluruh orang yang ada di Madinah merasakan kedahsyatan rasa sedih yang luar biasa. Dan ketika Rasulullah alaihi salawatu wassalam dikuburkan, Fatimah mengatakan kepada Anas bin Malik, tega engkau wahai Anas bin Malik, engkau menguburkan Rasulullah, engkau menaburkan debu dan tanah di wajah suci Rasulullah. Tega engkau berlaku seperti itu wahai Anas, kata Fatimah. Maka kata Anas, kami termaksa melakukannya wahai Fatimah. Hari itu menjadi hari kesedihan yang luar biasa bagi seluruh penduduk Madinah. Semua orang menangis. Pun Bilal bin Rabah yang tidak mampu membendung air matanya ketika mengumandangkan azan. Wafatnya Rasulullah alaihi salawatu wassalam meninggalkan kepedihan yang luar biasa di hati seluruh umat muslim, di hati seluruh orang-orang yang mencintainya. Bagaimanakah dengan kita? Rasul pernah berujar kepada seluruh sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, aku merindukan saudara-saudaraku. Siapa saudaramu Rasul? Kami saudaramu Rasul? Tidak, saudara-saudaraku bukan kalian sahabatku. Saudaraku adalah yang tetap beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku. Aku merindukan perjumpaan dengan mereka. Bagaimana dengan kita? Ketika Rasulullah alaihi salawatu wassalam sangat mencintai dan merindukanmu, bagaimana dengan lisanmu? Apakah senantiasa bersolawat kepada Rasul? Bagaimana dengan perbuatanmu? Apakah senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah? Bagi kita yang mengaku cinta terhadap Rasulullah, tenang, kita akan kembali bertemu dengan Rasulullah, karena Rasul senantiasa menunggu kita di telaganya Allah, di surganya Allah. Rasul merindukan kita, Rasul mencintai kita, dan Rasul berharap kita mengikuti sunnah-sunnahnya agar kita bisa kembali pada orang yang kita cintai. Siapa? Rasulullah alaihi salawatu wassalam. Mudah-mudahan kisah ini membuat kita mencintai dan lebih merindui Rasulullah. Dan ingat, setiap perpisahan di muka bumi ini akan ada pertemuan yang abadi kelak, di mana di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan ada air mata, kita kembali bersama Rasulullah, bertemu dengannya di surganya, insya Allah. Wahai pecinta Rasulullah, dan mudah-mudahan senantiasa menjadi hikmah untuk kita semua, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.